Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di video kali ini, saya Tias Hidayatul Mukminin, mahasiswa semester 5 Universitas Ngudi Waluyo, akan mewawancarai seorang guru di SD Negeri Gunung 1 sebagai pemenuhan tagihan tugas mata kuliah Public Speaking. Nah, di sini saya sudah bersama Bu Atika, betul? Ya, betul. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kesehariannya Bu menjadi seorang guru kelas 1? Kesehariannya sangat berwarna-warni. Pasti penuh suka Iya dan dong. tantangan Iya, ya Bu. berwarna-warni. Nah, di sini saya izin menunggu waktunya sebentar, izin mewawancari Ibu ya terkait kesehariannya menjadi seorang guru kelas 1. Begitu Ibu, apakah bersedia apa mboten? Siap. Alhamdulillah kalau bersedia. Kalau begitu langsung saja ke pertanyaan pertama nih Bu. Pertanyaan pertama, bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu seperti nama lengkap, asal sekolah, lalu pendidikannya apa Bu? Oke. Perkenalkan, nama saya Atika Rusdina. Saya asal rumahnya dulu ya. Rumah saya ada di Bawen, di dekat Ambarawa, Bawen ini. Terus latar belakang saya pendidikan di IAIN Salatiga. Untuk pertanyaan kedua, apa sih yang memotivasi Bu Tika menjadi seorang guru? Oke, menjadi seorang guru itu awalnya adalah cita-cita saya karena saya terinspirasi dari ibu saya. Ibu saya dulu punya cita-cita menjadi guru namun tidak kesampaian sehingga sekarang menjadi ABG. Sayanya anak guru garmen. Ibu saya jadi menjadi pekerja garmen dan dari situ saya dari kecil memang cita-cita saya ingin menjadi guru. Berarti kenapa milih guru itu berarti karena motivasi dari Iya, orang tua. iya. Semakin kesini ternyata saya memang suka. Iya, suka. Nah, setelah menjadi guru, bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan? Sejauh ini saya merasakan menjadi guru itu sangat apa ya Mbak ya, tidak monoton karena apa, setiap tahun setiap hari yang kita temui adalah anak-anak yang berbeda. Jadi setiap hari selalu ada saja pengalaman yang baru ketika menjadi guru. Menurut Ibu Tika sendiri, menurut Ibu Tika filosofi mengajar itu apa? Filosofi mengajar, bagi saya mengajar adalah belajar. Mengajar adalah belajar sepanjang hayat karena dalam mengajar ini saya juga belajar untuk apa? Untuk memahami karakteristik siswa, untuk memahami lingkungan di sekitar siswa, untuk memahami bagaimana cara strategi kita untuk membuat siswa itu memiliki pengetahuan yang bermakna untuk mereka. Jadi mengajar adalah belajar sepanjang hayat. Berarti filosofi mengajar itu belajar itu sendiri. Iya, ya? betul. Nah, Ibu ini kan guru kelas 1 ya. Menurut Bu Atika, apa tantangan terbesar menjadi guru kelas 1 Bu? Oh, iya. Tantangan guru kelas 1 khususnya saya yang pertama yaitu menyesuaikan diri. Bagaimana saya membuat siswa merasa nyaman, yang mana latar belakang mereka dulunya adalah dari TK, dari RA yang bahasa Jawanya masih embok-embokan, suasananya juga masih sukanya bermain, terus nyanyi-nyanyi seperti itu, dan mereka harus masuk di lingkungan baru, tentu saja beda sekolah, walaupun jaraknya mungkin tidak terlalu jauh ya dari TK-nya, tapi mereka menemukan lingkungan baru, teman yang baru, kondisi yang baru, mata pelajaran yang baru, dan tantangan terbesar saya adalah bagaimana membuat mereka nyaman, menyesuaikan diri dengan mereka, menyampaikan ilmu sesuai dengan keinginan mereka secara klasikal seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu membangun suasana belajar yang menyenangkan di kelas? Karena kalau di kelas 1 kan masih banyak belajarnya Ibu. Iya. Nah, itu bagaimana? Iya, tentu saja di kelas 1 saya lebih dahulu menggali latar belakang anak-anak. Dari mana mereka berasal, bagaimana keluarganya, mungkin ada yang satu yang tidak mempunyai ayah atau ibu, atau yang satu mungkin ada yang broken home. Saya cari tahu dulu itu dari masa PPDB itu kan sudah ketahuan Kak. Terus setelah itu saya cari tahu juga bagaimana karakteristik mereka, cara belajar mereka. Nah dari situ saya mengetahui ternyata mayoritas siswa itu
sebagian suka bermain atau sebagian suka bernyanyi. Nah, saya sesuaikan saja di situ. Terus untuk membuat fokus mereka lebih lama, biasanya kalau anak kelas 1 itu kan fokusnya mungkin baru setengah jam gitu sudah rame lagi, ya kan Mbak Yas kan sudah pernah merasakan setengah jam rame lagi atau berapa menit nanti rame lagi, banyak kayak ice breaking setelah saya. Jadi untuk memusatkan perhatian mereka kembali, saya tambahkan ice breaking, bisa tepuk-tepuk, setelah itu fokus konsentrasi, anak-anak insya Allah bisa lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa metode atau pendekatan belajar yang biasa Budika gunakan di kelas? Untuk metode atau pendekatan yang biasanya saya pakai sendiri di kelas itu adalah contextual teaching and learning. Jadi menggunakan benda-benda sekitar yang nyata, yang bisa mereka rasakan secara langsung, bisa mereka lihat secara langsung, bisa mereka aplikasikan secara langsung. Terus selain itu juga karena kondisi mentalnya anak-anak itu masih suka bermain, saya juga biasanya memakai game based learning. Jadinya belajarnya sambil bermain. Jadi sepertinya bermain, tapi ternyata mereka belajar. Iya, lomba seperti lomba berhitung atau lomba lari mengambil angka, berhitung dengan satu dan sebagainya. Yang bisa mereka lihat langsung, langsung. Lalu untuk hubungan dengan wali murid Bu, apakah ada pertemuan setiap minggunya atau punya grup khusus begitu Bu? Untuk dengan berhubungan saya, kerjasama saya dengan wali murid, saya biasanya ya sudah ya, saya membentuk grup dengan wali murid dan saya secara intens berkomunikasi dengan wali murid tersebut. Biasanya dalam satu kelas itu akan ada namanya paguyuban di sini. Di paguyuban itu ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Nah itu saya secara intens berkomunikasi. Itu ketuanya berarti satu kelas satu ketua? Iya, satu kelas satu ada satu ketua. Nah itu saya komunikasikan. Oh di kelas ini mau ada program seperti ini Bapak. Baiknya bagaimana? Nanti kita berkolaborasi, saya dan wali murid berkolaborasi. Adapun info-info terkait dengan penugasan juga saya komunikasikan di grup agar tidak terjadi miskonsepsi. Karena kan simpang siur dari anaknya bilang ini di grupnya begini gitu. Nah sekarang terkait sekolah Bu, menurut Ibu bagaimana tentang SD kita ini, SD Negeri Kendung 1? Apanya tuh? Apa gedungnya kah atau apapun yang Ibu Okay. pertama kali pikirkan? Kebetulan saya kan di sini baru mulai bulan Mei. Pertama kali saya masuk ke sini itu yang pertama, wow, sekolahannya lebih besar dari sekolah saya yang lama. Yang kedua, setelah saya masuk di sekolah sini dan bergabung dengan rekan-rekan guru, rekan sejawat di sini bersama dengan kepala sekolah, ternyata rekan-rekan sejawat di SD Gunung 1 ini sangat suportif. Jadi mendukung apapun yang kita lakukan selagi itu baik untuk sekolah, baik untuk siswa-siswi, berpusat pada siswa-siswi akan didukung gitu. Kalau boleh tahu sebelum di Gunung 1 di mana Bu? Oh saya dulu ada di Bawen SDN Sambar 01. Itu sekolahnya lebih. Oh Sambar 01. Iya, pernah Pesa enggak? Aku kosnya di bawah situ Bu, depan sendiri. Oh iya, aku di situ di Sambar 01. Sekolahnya memang lebih kecil tapi guru-gurunya juga suportif dan di sana juga sangat potensial. Tidak berbeda jauh lah. Selanjutnya kalau boleh tahu dulu awal karir di gurunya itu gimana Bu? Awal karir saya sebagai guru. Dulu tahun 2015 itu kan saya menjadi guru di RA dulu. Jadi di TK setara ya, TK sama RA itu selama kurang lebih 5 tahun sampai 2020. Karena saya itu lulusan bahasa Inggris, kemudian kan tidak linear di RA. Kemudian salah satu dari teman saya menginfokan bahwa di SDN Sambar 1 itu ada lowongan untuk guru bahasa Inggris. Saya masuk di SDN Sambar 1. Nah dari situ, kan setiap namanya guru kan setiap mengajar ada kegiatan observasi. Dari kegiatan observasi, kepala sekolah saya menyarankan saya untuk mengambil pendidikan PGSD karena sudah melihat saya mengajar dan memang saat itu di sana membutuhkan guru kelas. Setelah kurang lebih 2-3 tahun saya di sana itu saya mengambil jurusan PGSD
Setelah itu saya dijadikan guru kelas dan kemudian ikut tes terus penempatan di Menosi. Nomor rezekinya di sini ya, Bu? Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bu Tika sebagai seorang pendidik terkait sistem pendidikan di Indonesia? Untuk sistem pendidikan di Indonesia menurut saya ya, dari tahun ke tahun selalu mengalami perbaikan, khususnya karena saya sendiri dulu merasakan pernah menjadi murid ya, itu saya merasakan dulu itu pendidikan itu berpusatnya kepada guru. Jadi saya pribadi sebagai murid hanya mendengarkan apa yang guru perintah saya lakukan dan tidak ada diferensiasi. Jadi saat itu mungkin kebetulan saat itu saya termasuk yang teman-teman yang murid-murid yang bisa menangkap pelajaran dengan baik, tapi hanya pelajaran saja. Iya. Sementara teman-teman saya yang mungkin pelajarannya tertinggal, namun di sesi non akademiknya dia unggul, itu dipandangnya tetap tidak unggul seperti itu. Dari dulu pendidikan Indonesia itu seperti itu. Namun semakin kesini, semakin kemari itu pendidikannya sudah tidak berpusat kepada guru lagi. Jadi setiap siswa itu adalah spesial. Jadi mindset kami sebagai guru zaman now ini memandang siswa itu sudah tidak lagi sama, tapi mereka memiliki bakat sendiri. Ada yang mungkin tidak bisa matematika tapi ternyata dia unggul di seni. Jadi punya keunggulan sendiri. Potensinya tersendiri. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apa pesan dan saran untuk teman-teman guru maupun calon guru di luar sana? Pesan-pesan saya pribadi untuk seluruh guru maupun calon guru di luar sana, tetap semangat, kita tumbuhkan mindset yang growth atau mindset yang bertumbuh. Jadi karena namanya pendidikan itu bukanlah dokumen yang tetap. Jadi tidak bisa itu kurikulum satu waktu diberlakukan untuk selamanya, itu tidak bisa. Jadi kita harus memiliki mindset yang bertumbuh. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Kita tidak boleh malas untuk belajar, mencari ilmu dari sumber apapun sesuai dengan karakter kita. Ya kalau saya kan memang sukanya yang video, berarti saya carinya di YouTube, di TikTok seperti itu. Ada yang teman guru saya suka membaca, bisa mencari di lewat magazine atau artikel seperti itu. Jadi sumbernya sangat banyak sekali. Jangan malas untuk belajar, tetap semangat kita. Wah, luar biasa ya obrolan kita hari ini. Banyak sekali hal menarik dan ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi bintang tamu, ya bisa dikatakan bintang tamu, untuk bersedia berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan juga semangat untuk terus mendidik anak-anak di SD tercinta ini. Amin. Terima kasih teman-teman di luar sana. Semoga obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan, menambah semangat dan rasa patuh kita terhadap para guru kita yang sudah berjuang untuk seluruh anak-anak didiknya ini dalam mengenyam pendidik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.